Oke, terima kasih loh Bun atas waktunya terkait dengan yang kemarin kita bicarakan. Ternyata kita ada ini sih yang harus kita bicarakan untuk langkah Bu Dina nanti masuk kelas. Jadi ada wawancara, terus ada pembelajaran di kelas, dan ada pasca terkait dengan supervisi akademik. Oke, dari percakapan praobservasi ini ya Mbak Dina, sebelum saya membersamai dengan nanti di kelas ya untuk jalannya proses pembelajaran, nantinya saya ingin melakukan proses supervisi di kelas. Jadi mohon izinnya nanti saya masuk dan bersamai panjenengan di kelas. Jadi boleh silahkan. Adapun tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang panjenengan sampaikan nanti di kelas. Seperti itu ya Bun ya. Oke, percakapan observasi ini sebagai persiapan awal dulu sebelum nanti kita melakukan kegiatan di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini, ya, yang ingin saya tanyakan, yang kaitannya dengan besok waktu pembelajaran di kelas yang ingin saya supervisi. Kira-kira Bu Dina mau ambil tujuan yang apa dulu? Dengan tema apa juga? Kalau untuk temanya mungkin rencana saya ingin menyampaikan tentang bahaya rokok, tentang rokok, yaitu yang kaitannya dengan bahayanya tentunya. Terus untuk tujuan yang ingin disampaikan ke siswa? Tujuannya ya tentunya agar anak tahu ya, yang jelas tahu akan bahaya merokok. Jadi ketika mereka tahu bahaya merokok, mereka akan saya sampaikan yaitu kaitannya dengan kandungan yang ada di dalam rokok itu. Nah, ketika mereka tahu kandungannya dan dampak bagi kesehatan maupun lingkungan bagi orang lain, nah dengan demikian harapannya anak itu akan terhindar atau menjauh atau tidak ingin mengkonsumsi rokok. Nah, harapannya anak-anak tidak mau konsumsi rokok. Istilahnya menanggulangi preventif ya. Nah, terus bagaimana ya Bu Dina mengembangkan areanya yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti? Pengembangan yang ingin untuk mencapai tujuan kita ya. Mungkin saya yang ingin saya capai itu anak mengenai pengetahuannya dan keterampilan. Nah, kalau dengan pengetahuan kan dengan apa yang saya sampaikan di kelas itu, harapan saya anak tahu tentang kandungan-kandungan rokoknya itu. Kemudian tahu bahaya atau efek atau dampak dari rokok itu dengan mereka konsumsi rokok. Nah, itu dari sisi kesehatan bagi diri mereka, bagi lingkungan itu. Kemudian kalau dari sisi keterampilan, mereka mampu membuat mampu menjelaskan kembali, mampu merangkum, mampu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, dan satu hal lagi mereka menjauh dari. Nah, kira-kira Bu Dina mau pakai metode yang bagaimana untuk itu? Metodenya tentunya dengan yang jelas anak perlu yang namanya ceramah, gitu kan? Terus dan curah pendapat. Jadi nanti anak saya beri kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat mereka. Kemudian ada tanya jawab. Itu. Jadi untuk basicnya adalah semacam itu cara penyampaiannya. Berarti nanti juga mendapatkan ada media deh. Ya, media nanti saya gunakan tentunya yang biasa saja, yaitu PowerPoint. Kebetulan kan saya sudah membuat untuk itu, menyiapkan. Jadi melalui PowerPoint nanti akan saya tampilkan dengan LCD. Jadi saya tampilkan melalui layar, anak bisa melihat lebih luas, lebih jelas di depan.
yaitu tentang gambaran zat-zat yang terkandung di dalam itu, efeknya, terus penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan karena rokok itu. Bahkan mungkin nanti ada apa ya, selain gambar-gambar, syukur-syukur nanti bisa ada penggambaran lebih detail lagi dari dampak dari merokok itu kan, materinya gitu. Oke, siap. Luar biasa Bu Dina ini. Baik, nah Bu, bagaimana ya Bu ya rancangan pembelajaran nantinya yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, ya kan, terkait dengan kegiatan tadi kan sebelumnya. Mungkin ada strategi pembelajaran atau yang ingin Ibu berikan Gini, sebelum jadi siswa saya itu kan majemuk ya, majemuknya mereka berasal dari berbagai latar belakang baik sosial, ekonomi, budaya maupun ras ataupun sukunya gitu kan, dan mereka juga memiliki karakter yang masing-masing anak itu berbeda. Nah karena itu berdasarkan itu saya menggunakan pembelajaran dengan berdiferensi. jadi pembelajaran berdiferensi Jadi disesuaikan dengan keadaannya masing-masing anak itu, disesuaikan. Terus untuk ininya itu pembelajaran berdiferensi itu nanti bagaimana? Anak-anak itu kan memiliki karakter masing-masing ya, jadi ada yang terlalu anteng, ada yang sedikit yang namanya minta apa, ada yang juga ingin gaya, ada yang pintar ini kan. Nah mungkin kan daya serap mereka nanti akan berbeda-beda ya kan. Nah itu nanti mungkin akan saya kelompokkan sedemikian rupa agar mereka nanti bisa saling membantu ataupun bisa saling mengangkat teman-temannya agar sama-sama akhirnya mencapai tujuan dari pembelajaran saya. Ya benar sekali, bisa dikatakan kalau visual itu berarti memang anak-anak yang suka dengan visualisasi, adanya PowerPoint itu ya Bun ya. Terus mungkin dengan kinestetik yang tadi Ibu berikan ya, mungkin dengan tugas kelompok yang akan nanti panjenengan berikan itu ya Bu ya. Oke, baik. Berarti memang ada nanti tugas disendirikan ya, dikelompokkan ibaratnya seperti itu. Penggunaan diferensiasi ya. Oke. Nah, sebelumnya untuk evaluasi Bu berikan ya, mungkin dengan tugas kelompok yang akan nanti panjenengan berikan itu ya Bu ya. Oke, baik. Berarti memang ada nanti tugas disendirikan ya, dikelompokkan ibaratnya seperti itu. Penggunaan diferensiasi ya. Oke. Nah, sebelumnya untuk evaluasi yang ingin Ibu ambil yang bagaimana untuk proses pembelajaran? Evaluasinya, yaitu berdasarkan nanti bisa dilihatnya satu tentunya dari daya serap siswa kan. Misalkan nanti saya bisa melihat saya lakukan tanya jawab, atau anak memberikan pendapatnya. Ketika saya lakukan tanya jawab, anak bisa nggak menjawab pertanyaan saya itu, atau saya berikan semacam tes atau tugas-tugas. Nah, kemudian kan ada LKPD ya, itu nanti saya berikan gitu. Nah, dari situ kan nanti bisa ketahuan hasil saya itu sejauh mana, daya serap anak itu dan serap anak nanti ya, anak memahami dan sejauh mana mereka ingin menerapkan pelajaran saya itu tadi dalam kehidupan mereka. Mantap nih Bu Dina nih, sudah siap ya. Nah kira-kira kapan nih akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini ya? Saya besok ada jam di kelas 10 mungkin Bu Reni mau? Ya, mungkin kita nanti saya akan bersama Bu Dina monitoringnya untuk besok itu di pembelajaran Bu Dina. Bisa besok di jam 9 ya Bu ya. Terima kasih Bu Dina, mantap sekali atas sama-sama Bu Reni. Kita melanjutkan pembelajaran lagi ya Bu. Oke.